Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi tayyibin. Wa sahabati al-ghuril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh berkah di hari ke-24, di hari 23 dari bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta keimanan sehingga sampai pada detik ini kita bisa mengikuti halaqah kajian online kita, ya, kajian yang mana akan memberikan kepada kita manfaat, yang akan mendekatkan diri kita kepadanya, yang mudah-mudahan Allah menurunkan kepada kita ketenangannya, dan Allah menurunkan kepada kita rahmatnya, Allah menurunkan kepada kita ridha dan inayahnya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Shaimin shaimat, kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang mana tauhid merupakan asas dakwah daripada setiap nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kitab suci kita Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mendapatkan, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya yang menjadi landasan utama dakwah para nabi dan rasul adalah menguatkan tentang keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membersihkan Allah, menjauhkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kesyirikan, dari istri, dari anak, dan dari apa saja yang menjadikan diri Allah Tabaraka wa Ta'ala butuh kepadanya. Maka sejak Nabi Adam alaihissalam dan sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, seluruh dakwah, asas daripada dakwah mereka semuanya adalah mengajak kepada pengesaan Allah, mengajak kepada tauhidullah, mengajak kepada pemurnian akidah kita. Serta di samping mengajak kepada akidah dan tauhid, dia juga mengajak kepada kita untuk tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Dengan zikir kita, dengan ibadah kita, dengan tawakal kita, dengan doa kita, dengan seluruh ibadah-ibadah zahir dan ibadah-ibadah batin, semua itu hanya diberikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Al-Quranul Karim memiliki dua metode. Al-Quranul Karim memiliki dua cara di dalam penetapan dakwah para nabi dan rasul, yang mana asas dakwah mereka adalah tauhid. Kalau kita ingin membuka Al-Quranul Karim, kita akan temukan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim bahwa ternyata di dalam Al-Quran ada dua metode, yang mana Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang asas dakwah para nabi dan rasul alaihimussalam. Yang pertama, at-tariqul ijmali. Metode pertama, ya, metode yang bersifat global. Allah menyebutkan di dalam ayat-ayatnya bahwa secara umum para nabi dan rasul yang diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mengajak kepada tauhidullah, mengajak kepada ketaatan, dan mengajak kepada pemurnian ibadah kita kepadanya. Sebagai dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan,
Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah tabaraka wa taala berfirman, tidaklah kami utus sebelum kamu Muhammad seorang rasul kecuali kami berikan wahyu kepada mereka. Berikan wahyu kepadanya. Tidak ada satu orang nabi dan rasul yang diutus Allah tabaraka wa taala kecuali Allah wahyukan kepadanya, maka isi daripada wahyu tersebut mengajak annahu la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali saya, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah. Maka ini dalil global, metode secara global. Al-Quran menetapkan bahwa setiap nabi dan rasul mereka mengajak kepada tauhidullah tabaraka wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap nabi dan rasul telah diberikan wahyu oleh Allah tabaraka wa taala yang sifatnya adalah al-wahdaniyah. Yang kedua, hanya Allah tabaraka wa taala yang berhak disembah, yang berhak kita berikan ketaatan, yang berhak kita murnikan keyakinan kita, yang berhak kita luruskan ibadah kita untuknya. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan, la ilaha illa ana fa'budun. Tiada ilah, tiada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali saya, kata Allah, maka sembahlah aku. Afriduni bil ibadati li'anni mutafarridun bil uluhiyah. Wahai setiap manusia, maka esakanlah aku, kata Allah, di dalam urusan ibadah kalian, karena sesungguhnya aku adalah zat yang maha esa. Tidak ada yang lain kecuali Allah tabaraka wa taala. Yang senada dengan ayat ini pula di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Maka kami telah utus setiap umat itu rasul. Pada setiap umat itu rasul, seorang rasul. Adapun dakwah mereka an i'budullaha wajtanibut taghut, mengajak untuk berseru beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan menjauhkan yang namanya taghut. Ikhwani wa akhwata fid din, kaum muslimin kaum muslimat, as-saimin as-saimat, hafizakumullah. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa sesungguhnya setiap nabi yang diutus oleh Allah dan setiap rasul yang diutus oleh Allah, maka dakwah yang mereka ajarkan kepada umatnya ibadatullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu mengesahkan ibadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan yang namanya taghut. Apa pengertian taghut di dalam agama kita? Kullu ma yu'bad min dunillahi ta'ala, seluruh yang disembah selain Allah adalah taghut. Wa mushtaqu minat tughyan, diambil asal katanya dari tughyan, yang artinya melampaui batas. Ketika seseorang memberikan ibadahnya selain kepada Allah, berarti dia telah melampaui batas syariat. Dia telah melanggar, dia telah durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Maka taghut adalah seluruh sembahan selain Allah tabaraka wa taala. Bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuh-tumbuhan, bisa berupa barang benda-benda mati. Seluruh sesembahan selain Allah di dalam Islam disebut dengan taghut, dan Islam hadir untuk menjauhkan umatnya dari penyembahan kepada taghut tersebut. Maka oleh itu dari dua ayat ini dapat kita ambil, kita fahami bahwa metode pertama dakwahnya para nabi dan rasul dijelaskan oleh Al-Quranul Karim adalah secara global. Mereka pada umumnya, pada seluruh mereka ini adalah mengajak kepada tauhidullah azza wa jalla dan memurnikan ketaatan serta ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Adapun metode yang kedua, bagaimana Al-Quran menjelaskan dakwah para nabi dan rasul adalah secara rinci, at-tariq at-tafsili fi istidlalil Quranil Karim ala tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Kita akan temukan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, di dalam ayat-ayat tersebut
betapa setiap nabi dan rasul yang diutus Allah, mereka menyeru kepada ibadatillahi tabaraka wa taala. Dan jalan ini, metode ini ya disebutkan oleh Allah ya masing-masing dari nabi. Masing-masing dari nabi dan rasul yang diutus Allah tabaraka wa taala, mereka menyeru. Allah sebutkan secara rinci namanya dan kaumnya siapa, serta ajakan dia kepada apa. Nah, inilah yang kedua, metode secara terperinci, secara detail. Mari kita lihat beberapa contoh dari Al-Quranul Karim sebagaimana yang Allah sebutkan. Pertama kita lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, wa huwa awwalu rasul. Dia merupakan rasul yang pertama dari ulil azmi bu'itha ila ahli ardi. Kita ketahui kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa para nabi dan rasul, ada di antara nabi-nabi dan rasul itu Allah pilih 5 orang ulul azmi, ya, 5 orang dari ulul azmi, ya, dari sekian banyak nabi dan rasul itu ada 5 ulul azmi. Siapa mereka? Pertama adalah Ibrahim, Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Nuh alaihi salam adalah pertama ulul azmi yang diutus ke muka bumi ini. Mari kita lihat dakwah yang diajarkan oleh Nuh kepada umatnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami telah mengutus Nuh, Allah sebut seorang rasul, Nuh alaihissalam, kepada kaumnya, kata Allah. Faqala, maka Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala, maka kalian tidak memiliki ilah selainnya. Kita lihat dakwahnya apa? Mengajak kepada ibadah. Mengajak kepada menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian tidak memiliki ilah selainnya. Nuh mengajari umat yang hanya bergantung kepada Allah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Kita tidak memiliki yang lain, hanya Allah tabaraka wa ta'ala semata. Kita lihat pula kisah Nabi Hud alaihi salam yang Allah utus. Kemudian Hud, ya, dikatakan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 65. Kalau kisah Nuh tadi Al-A'raf ayat 59. Pada ayat yang ke-65 Allah mengisahkan tentang dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Wa ila adin akhahum Huda. Hud diutus kepada kaum Ad. Qala, maka Hud berkata, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Redaksinya sama. Hud mengatakan kepada kaumnya, ya, wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian tidak memiliki ilah selain dia. Antara seruan Nabi Nuh alaihissalam dengan seruan Nabi Hud alaihissalam itu sama. Semuanya mengajak kepada aqidah, kepada tauhidullah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga di antara contohnya Al-Quranul Karim tentang dakwanya para nabi dan rasul adalah dakwanya Nabi Saleh alaihi salam. Allah tabaraka wa taala kisahkan dalam surah Al-A'raf ayat 73. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Kepada kaum Samud Nabi Saleh diutus. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Coba lihat antara dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, Nabi Saleh, ucapan lafaznya sama. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan tiada Tuhan selain Dia. Ya. Kemudian kita lihat pula dakwahnya Nabi Syuaib alaihi salam, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Kepada kaum Madyan, ya, Nabi Syuaib diutus Allah tabaraka wa taala. Qala, Nabi Syuaib berkata, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah Allah, hendaklah kalian memurnikan tauhid kalian dan ibadah kalian kepada Allah, bahwa kalian tidak memiliki ilah selainnya. Subhanallah. Ucapan para nabi tadi semuanya sama, dan semuanya mengajak kepada tauhidullah. Makanya asas daripada tauhidnya para nabi dan rasul adalah memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan ibadah kita kepadanya.
Kita lihat pula bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya yang diutus Allah tabaraka wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita banyak menemukan tafsil ya dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran berbicara tentang dakwah Ibrahim dengan banyak uslub, dengan banyak cara. Ya, kemudian karena memang Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang digelari dengan Abul Anbiya, ya, alladzina ja'u ba'dahu sallallahu alaihi wasallam ala rusuli ajmain. Abul Anbiya yang dikenal dengan bapaknya para nabi dan juga tokoh dan figur dari tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, di mana Ibrahim menyeru kepada kaumnya, menyeru kepada orang-orang yang ada di saat itu, bahkan kepada orang tuanya, dakwah yang disampaikan oleh beliau. Makanya Ibrahim alaihissalam disebut ummah oleh Allah tabaraka wa taala, umat. Sebutan Ibrahim itu adalah umat oleh Allah tabaraka wa taala. Umat apa itu umat? Umat itu adalah sekumpulan banyak orang yang mana mereka ini disebut umat. Tetapi Nabi Ibrahim dengan sendirinya, dengan pribadinya, Ibrahim disebut umat oleh Allah tabaraka wa taala. Apa rahasianya? Dikarenakan Ibrahim alaihissalam di saat semua orang tidak taat dan tunduk kepada Allah, dia bisa tunduk dan taat kepada Allah. Di saat semua orang semuanya sudah hanyut dalam kesyirikan, maka Ibrahim hadir sebagai orang yang memurnikan Allah tabaraka wa taala. Di saat semua orang sudah hilang panduan, dan Ibrahim alaihissalam ya memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala, maka Ibrahim disebut umat. Hanya satu orang disebut umat karena kekuatan Ibrahim itu seperti kekuatan satu umat. Kekuatan Ibrahim dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang benar, dengan ketaatan kepada Allah yang benar, maka disebut dengan umat oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ketika kita berada di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, walaupun Anda sendirian di dalam kebenaran, maka kokohkanlah kaki Anda. Kokohkanlah diri kita di dalam kebenaran tersebut, walaupun kita hanya satu orang. Di saat semua orang sudah salah di dalam sebuah pemahaman, dalam sebuah keyakinan, dalam sebuah tata cara ibadah kepada Allah, tetapi Anda benar, maka Anda disebut umat. Anda benar di dalam sebuah keyakinan tersebut, berpijak kepada dalil, berpijak kepada panduan Al-Quran dan Sunnah, walaupun Anda sendiri, walaupun hanya beberapa orang, maka Anda bertahanlah dalam kondisi tersebut. InsyaAllah Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapatkan sungguh sangat banyak bagaimana Al-Quran menceritakan dakwah tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah, ya, Allah tabaraka wa taala mengisahkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah dapat suri tauladan bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamainya, idz qalu liqaumihim, ya, ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ibrahim dan kaumnya mengatakan, sesungguhnya kami terbebas dari apa yang kalian lakukan semuanya, yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, kami kufur terhadap itu semua, kami tidak meyakini itu semua. Ya, maka telah nampaklah antara kita kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ya, selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Coba lihat sikap yang tegas ketika Ibrahim melihat kerusakan-kerusakan, kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh umat, maka dia berani mengatakan yang benar. Ini juga pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin. Di saat fitnah di akhir zaman, di saat semua orang menyerukan dia yang paling benar, maka kita juga harus berani menyerukan. Ini adalah sebuah keyakinan yang didasarkan oleh tauhid yang benar, sebuah keyakinan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus berani menyuarakan kebenaran tersebut.
Allah telah menyebutkan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, bahwa syarat salah satu hilangnya kebatilan maka datangkan kebenaran. Syarat hilangnya kebatilan datangkan kebenaran. Di saat semua orang belum paham dengan akidah, maka yakin sampaikan. Walaupun itu adalah sangat bertentangan dengan apa yang ada hari ini, dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat hari ini. Kita harus berani menyampaikan itu. Kita harus berani menyampaikan walaupun kita sendiri, walaupun mungkin hujatan perkataan, walaupun mungkin hujatan berupa sikap, kita akan dapatkan. Tetapi kita harus berani menyuarakan kebenaran. Dan ini bukan mengklaim diri kita saja, tidak. Tetapi kita berpijak di atas dasar kebenaran. Bukan ego, bukan ta'assub, bukan. Tetapi kita berpijak kepada ilmu. Maka sampaikan kebenaran. Maka sampaikan kebenaran, hak akan hadir, akan muncul, dan kebatilan akan hilang. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka di dalam Al-Quranul Karim juga kita dapatkan bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa yad'u ila wahdanatillah. Dia mengajak kepada pengesaan Allah. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih engkau wahai Isa, kata Allah, maka dengarkan apa yang diwahyukan kepada kamu. Innani, aku kata Allah. Anallah, adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Maka tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Isa dipesankan Allah bahwa yang disembah hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita dan mematikan kita. Nah, itulah dakwah Nabi Musa alaihi salam. Nah, kita lihat pula dakwah Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana Allah menceritakan dakwah Nabi Isa. Dalam surat Al-Maidah 72 Allah mengisahkan tentang dakwah Nabi Isa alaihi salam. Wa qal masihu ya bani Israel. Ketika Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Wa'budullaha rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian semuanya. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Yang diajak oleh Nabi Isa untuk menyembahnya, menyembah Allah tabaraka wa taala, bukan menyembah dirinya, bukan mengagungkan dirinya, bukan, tetapi Nabi Isa mengajak agar menyembah Allah tabaraka wa taala. Innahu may yusyrik billahi, ketahuilah sesungguhnya yang mensyirikkan Allah, kata Nabi Isa, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Ancaman yang sangat keras bagi pelaku syirik, ancaman bagi orang-orang yang menduakan Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Para ulama tafsir mengatakan makna zalim di sini adalah kesyirikan. Ketahuilah orang-orang para pelaku kesyirikan. Para pelaku kesyirikan di dunia ini. Orang Anda yang masih meyakini sesuatu, menduakan Allah Azza wa Jalla, maka tempatnya adalah neraka. Allah haramkan baginya surga dan tidak ada penolong di hari kiamat kelak bagi dia. 3 ancaman yang dahsyat dari Allah untuk para pelaku kesyirikan. Saya ulangi, ada 3 ancaman dahsyat dari Allah untuk para pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Yang pertama, ancaman Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah haramkan baginya surga, maka kedua, wa ma'wahun nar, ancaman kedua tempatnya adalah neraka Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ancaman Allah, wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada penolong bagi para pelaku kesyirikan. Tidak ada yang bisa menolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita murnikan akidah kita, bersandar hanya kepada Allah, meyakini Allah yang maha kuasa, meyakini Allah tabaraka wa ta'ala yang maha segala-galanya. Besarkan Allah dalam hidup kita, besarkan Allah dalam segala urusan kita, hadirkan Allah dalam setiap lini kehidupan kita. Kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim
Allah juga menceritakan tentang bagaimana dakwanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Laqad bu'itha sayyiduna Muhammad alaihi salatu wasallam bid-da'watil alamiyatil syamilah. Allah mengutus Muhammad alaihi salatu wasallam dengan dakwah yang universal. Dakwah untuk alam ini, rahmatan lil alamin. Wa bitakriril awfa wa bil bayanil a'la bisya'nid dini kullihi 'ama. Dan seluruh apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah untuk menguatkan Allah adalah zat yang Maha Esa dan menguatkan dakwah-dakwah nabi-nabi yang sebelumnya. Wa bit tauhid khassah, dan khususnya pada urusan tauhid. Waqad ammadal Qur'anul Karim bi atammil hijajil wal barahin. Al-Qur'an telah memberikan hidangan dalil yang cukup luar biasa tentang dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentangkan secara luar biasa dalil yang kuat tentang dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta takuna hujjatullah al-baligha bahiratan ila yaumiddin, sampai hujjah Allah tabaraka wa taala ya di hari kiamat, tegak sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Wa hatta la takuna lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da khatmin nubuwah, sampai tidak ada lagi nanti alasan bagi setiap orang setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Qur'anul Karim telah menggambarkan dengan cukup lengkap bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara terperinci, dengan sempurna, ya, dan menjawab syubhat-syubhat orang-orang al-musyrikin wal mulhidin dan seluruh orang-orang yang menyimpang didakwahi, ditolak atau dijawab dakwah mereka oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebuah ayat yang sangat luar biasa maknanya dan memiliki kedalaman dari sisi pesan dan memiliki ketajaman dari sisi makna. Ayat dalam surah Al-Ikhlas Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakan, Allah adalah Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah ayat yang luar biasa yang memurnikan tentang akidah kita, menguatkan tentang keyakinan kita, yang menguatkan tentang esanya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kalau kita perhatikan tiga yang menjadi poros dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara poros dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah, dan ini pula yang menjadi permusuhan, ini pula yang menjadi pengingkaran, dan ini pula yang menjadi Muhammad alaihissalam diusir dari kota Mekah. Ini pula yang menjadi Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran, dicaci maki, diasingkan, dibenci. Inilah yang menjadi tiga hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dibenci, bahkan diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama adalah terkait dengan kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Ketika di dalam sebuah kisah sejarah Bai'at Ridwan, ditulislah sebuah surat kepada kaum Quraisy ya, tentang sebuah isi dan misi daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, afwan, dalam peristiwa Sulh Hudaybiyah, dalam peristiwa tersebut maka ditulislah sebuah surat oleh Nabi kita SAW. Nabi mengatakan, min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah surat tersebut, diawali dengan ucapan dari Muhammad, seorang utusan Allah. Sampailah surat ini ke kota Mekah dan dibaca oleh kaum Quraisy, dan mereka menjawab, kalau seandainya kami mengakui kamu seorang Rasul, maka kami tidak akan mengusirmu dan memerangi kamu Muhammad. Nah, ini yang pertama, yang menjadi asas poros dakwah dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tentang pengesaan Allah tabaraka wa taala. Ya, menyembah Allah yang esa. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak umat ini untuk mengesahkan Allah, mereka malah berkata, sungguh aneh dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia ingin menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu. Ini perkara yang aneh bagi mereka. Inilah bahwa ketika agama diukur dengan akal kaum muslimin, ketika agama diukur dengan logika, beginilah jadinya. Mereka mengatakan, ja'al al-alihata ilah wahidah, apakah Muhammad ingin menjadikan semua ilah yang banyak ini menjadi satu? Yang banyak ini saja tidak selesai, apalagi satu. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang aneh, kata mereka. Mereka enggak percaya dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak meyakini itu. Sehingga dengan dakwah ini pula lah Nabi Muhammad SAW diusir dan dibenci. Ya. Kemudian ya, kita ketahui pula bahwa ketika kita menyerukan ini, menyerukan akidah yang benar, menyerukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdakwah. Sampai hari ini pun banyak orang yang tersinggung. Banyak orang yang tidak terima. Banyak orang yang tidak lapang dadah menerimanya. Kita murnikan tauhid, ya, kita murnikan akidah dan keyakinan kita. Sehingga dalam sejarah dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri pun ketika berdakwah, maka dia mengajak umat ini untuk memurnikan akidahnya, menutup seluruh jalan-jalan yang di situ ada kesyirikan, yang di situ akan menjadikan umat ini rusak sisi akidahnya, maka dia tutup semua jalan-jalan itu. Maka usaha beliau Allah berkahi dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan dan akidah yang memurnikan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga kaum muslimin kaum muslimat yang menjadi poros dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang hari kebangkitan. Mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka meyakini kehidupan dunia hanya sementara dan akan selesai di dunia saja. Maka sampai Nabi Muhammad itu diancam, diuji, ya, ditantang oleh mereka. Mereka bawa tulang belulang dari hewan-hewan yang sudah mati, mereka letakkan, hamparkan di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, hidupkan ini. Kalau memang bisa oleh Tuhanmu menghidupkan. Maka kemudian Nabi SAW cukup mengatakan, dialah yang akan menghidupkan ya semua ini, karena dia pula lah, karena dialah yang telah menciptakan yang pertama kalinya. Artinya semua yang mati, yang pernah hidup, maka Allah akan hidupkan di hari kiamat kelak. Dialah Allah zat yang akan menghidupkan. Dialah Allah zat yang akan mengembalikannya sempurna sedia kala. Sebagaimana Allah ciptakan kita ini dari tidak ada. Kalaulah kita berpikir secara detail saja, tentu menciptakan yang tidak ada menjadi ada dari lebih sulit daripada mengembalikan yang ada yang dulu pernah ada. Nah, tentu bagi Allah tidak ada yang sulit. Kalau kita secara manusia berpikir, akal yang sehat berpikir, ya, nalar kita melihat, tentu mengadakan sesuatu yang belum ada lebih sulit daripada mengembalikan yang pernah ada. Tentu bagi Allah, sekali lagi saya katakan mutlak, tidak ada yang susah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita cukup meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafidhakumullah. Nah, semua ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi kaum muslimin kaum muslimat menunjukkan kepada kita betapa dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Para nabi dan rasul dakwah tauhid. Dia jangan lagi ada syubhat-syubhat, sebuah pemahaman yang salah bahwa masing-masing dari nabi dan rasul mereka berdakwah tidak mengajak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya mereka berdakwah untuk diri dan keluarga, untuk diri dan kaumnya. Tidak, tetapi seruan para nabi dan rasul Allah utus adalah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din hafizakumullah. Maka kalau kita lihat kembali beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita akan dapatkan pula ya betapa dalamnya Al-Qur'an menceritakan tentang tauhid. Makanya kaum muslimin, kalau ingin belajar tauhid, mana sumber, mana kitab utama, mana referensi adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ingin belajar tauhid yang benar, maka belajarlah kepada Al-Qur'anul Karim, karena dia adalah merupakan sumber utama di dalam mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan
pada pertemuan ini bahwa dakwah para nabi dan rasul, bahwa dakwah mereka itu sekali lagi adalah untuk menguatkan ajaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seandainya ada yang ditanyakan kaum muslimin dari apa yang kita sampaikan pada pagi ini, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa dakwah tauhid sampai saat ini menjadi perhatian dalam dakwah sunnah? Padahal umat Islam pada saat ini sudah menyembah Allah tabaraka wa taala. Mohon penjelasannya. Barakallahu fika akhil karim. Ini pertanyaan yang sungguh bagus sekali. Barakallahu fik. Dan kenapa dakwah tauhid? Karena tauhid itu menjadi kunci. Makanya dakwah, salah satu dakwah yang fokus kepada tauhid, ya, salah satu dakwah yang fokus kepada memurnikan akidah adalah dakwah sunnah. Kenapa demikian? Karena itu menjadi hal yang sangat utama. Tidak akan ada manfaatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini jika seandainya terdapat noda-noda kesyirikan, terdapat noda-noda keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Tidak akan ada gunanya ibadah yang kita lakukan. Makanya yang menjadi teratas dalam dakwah sunnah adalah ajakan kepada tauhidullah. Dan silakan dibuka buku para ulama, sangat banyak yang berbicara tentang tauhid ini. Sungguh sempurna mereka berbicara. Karena dakwah para nabi dan rasul yang paling utama dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dakwah tauhid. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Di saat semua orang menyimpang, di saat semua orang jauh dari akidah, maka Nabi Muhammad SAW berfokus kepada pemurnian akidah, tidak fokus kepada syariat amaliyah. Karena di Mekah itu adalah mengajak manusia agar kokoh dari sisi tauhid, kokoh dari sisi keyakinan, kokoh dari sisi pemahaman. Kalau sudah kokoh dari sisi ini semuanya, maka ini akan menjadi mesin penggerak umat ini. Kalau umat ini sudah benar akidahnya, maka yang lain akan menjadi baik. Kalau umat ini sudah benar akidahnya, maka perkara-perkara yang remeh-temeh ini akan hilang semuanya. Khususnya di Indonesia, kenapa dakwah tauhid ini menjadi hal yang sangat utama? Seluruh para asatizah mengajak kepada memurnikan akidah. Karena masih banyaknya keyakinan-keyakinan, masih banyaknya amalan-amalan yang menyimpang. Masih banyaknya keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Masih banyaknya keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang. Maka murnikan itu semua. Kita lihat ketika ada peristiwa-peristiwa atau ketika ingin menolak bala, masih banyak orang-orang yang melakukan hajatan, melempar sesuatu ke laut agar laut tidak memberikan mudarat. Ketika orang-orang membuka lahan, masih banyak orang yang menyembelih hewan bukan atas nama Allah, disembelih kemudian dihadiahkan. Dan lain sebagainya. Ketika orang bangun rumah, dan rumah dibangun dibasahi dengan darah dari hewan ternak, dengan keyakinan rumah itu akan selamat dari segala hal yang buruk. Begitu juga ketika membeli kendaraan, mobil dan motor, dibasahi dengan darah. Ini perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang harus kita tinggalkan, dan tidak akan bisa ditinggalkan kalau tauhidnya tidak benar. Tidak akan bisa ditinggalkan perkara-perkara tadi kalau tauhidnya tidak benar. Ketika buka usaha, restoran, toko misalnya, maka diyakini ada hal-hal lain. Ditaruhlah gambar salah seorang syekh misal, diyakini dia akan bisa mendatangkan barokah orang pengunjung, atau biar pelaris orang bisa datang ke tokonya dan sebagainya. Masih ada keyakinan-keyakinan ini di masyarakat kita. Ini menandakan pemahaman tauhidnya masih lemah. Apapun yang dilakukan dari ibadah-ibadah yang dia yakini adalah dianjurkan oleh syariat, la yahbatanna amaluk, akan gugur seluruh itu semuanya.
Kenapa demikian? Karena dia mensyirikkan Allah tabaraka wa taala. Itu bahayanya. Maka itu fokus dakwah sunnah adalah mengajak untuk memurnikan akidah yang pertama, lalu kemudian kita belajar tentang hukum-hukum dari syariat kita, kemudian kita belajar daripada akidah yang diajarkan oleh pemahaman as-salafil ummah kepada kita, dan kita ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Wallahu ta'ala barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan kedua adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Sebagaimana yang Ustaz dakwakan, ana mengalami hal demikian. Ana sendirian dalam lingkungan ana kebanyakan belum kenal sunnah, tetapi tidak bisa mendakwahi mereka dengan mulut, dan ana hanya bisa mengajak anak dan keluarga terdekat, tapi malah sebaliknya ana dijuluki jihad, ada jahula, ana dipanggil ustazah segala. Ana juga berusaha untuk menjaga akhlak yang baik, berharap mereka dapat hidayah, tetapi sepertinya belum ada yang tergoreh hatinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fik Ummi An-Nisa. Pertama saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atas kebaikan yang sudah ditemukan, hidayah Allah Azza wa Jalla di atas pemahaman sunnah dan di atas pemahaman salafil ummah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam lingkungan kita tentu bervariasi, banyak masyarakat yang berlatar belakang. Maka hal yang pertama harus kita yakini bahwa kita adalah bagian dari mereka. Dakwah sunnah mengajak kepada lemah lembutan. Dakwah sunnah mengajak kepada rahmah. Dakwah sunnah mengajak kepada kebaikan. Kita adalah bagian dari masyarakat sosial tersebut. Tolong difahami baik bahwa kita adalah bagian dari masyarakat sosial itu. Dan kalau kita sudah memahami akidah yang benar, pemahaman Al-Quran dan pemahaman hadis, pemahaman yang sesuai dengan salafil ummah, syukuri itu. Yang kedua, yakini bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Apapun yang menjadi hak dan tanggung jawab, seperti tegur sapa, kemudian yang menjadi tolong menolong antara jiran tetangga dan antara karib kerabat, maka jangan itu sampai berubah. Jangan sampai berubah. Walaupun mungkin Ummi Nisa berubah dari sisi pakaian, barangkali bisa pakai dan seterusnya, tapi jangan sampai itu memutuskan hubungan kita. Karena mereka jauh dari sunnah atau mereka belum faham. Mereka berbuat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena kejahilan, belum sampai kepadanya ilmu, belum sampai kepadanya hidayah, belum sampai kepadanya dakwah. Yang kedua, mungkin karena dia tidak memandang ini adalah perkara-perkara yang baru dalam hidup, sehingga mereka takut. Sehingga Ummi Nisa dikatakan seorang jahula dan seterusnya. Yang ketiga, bersabar. Dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun, yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Tidak ada sesuatu yang kita ajak, yang kita dakwakan, kecuali itu akan ada tantangan. Makanya dalam surat Al-Asr Allah berpesan kepada kita, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali dalam 4 hal. Mereka yang pertama adalah yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beramal saleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Dakwah, ya, konsekuensi daripada dakwah itu pasti ada tantangan, pasti ada halangan, pasti akan ada rintangan. Maka tuntutan di dalam berdakwah, mengajak orang adalah kita harus memiliki kesabaran yang besar, memiliki kesabaran yang ekstra. Sebagaimana Nabi SAW disebutkan bagaimana dakwah beliau dan bagaimana dicaci maki, bagaimana beliau dihina. Bahkan ketika mendakwakan ke Taif, ya, ketika berada ke kota Taif, maka malaikat diutus Allah kepada Muhammad SAW. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah mengutus 2 penjaga bukit Uhud itu, 2 penjaga bukit yang besar itu, Akshabain. Maka perintahkan kepada mereka berdua apa yang kamu ingin, kami Muhammad. Itu Jibril yang berkata. Apa kata Rasulullah? Coba kita contoh Nabi kita dalam bersabar, ya, dalam menahan cobaan dakwah, dalam menahan rintangan dakwah. Wallahi inni la arjullah ay yukhrija min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a.
Lisan seorang dai harus seperti itu. Lisan seorang yang memahami sunnah harus berkata yang benar. Ketika Rasulullah ditawarkan untuk apa saja yang diinginkan, maka Nabi mengatakan, demi Allah, saya berharap kepada penduduk-penduduk Taif ini, mereka melahirkan anak-anak mereka nanti di kemudian hari yang menyembah Allah semata, ya, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Coba betapa lapangnya hati seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa rahmanya beliau, betapa sabarnya beliau, betapa optimisnya beliau. Begitulah seharusnya kita sebagai orang yang sudah memahami sunnah. Jangan sampai dengan pemahaman kita ini memutus hubungan jiran tetangga, memutus hubungan dengan karib kerabat kita, memutuskan hubungan dengan sahabat-sahabat kita, memutuskan hubungan dengan masyarakat sosial kita. Tetap kita bergaul dalam koridor agama yang benar, dan tetap kita berpegang teguh dengan keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala kuatkan Umi Nisa di dalam menjalani kehidupan, dan semoga Allah berkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian kita semuanya, dan semoga Allah berkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.